Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan di permainan kali ini kita akan membawakan dengan menarik dan juga cukup detail teman-teman. Untuk itulah mari santai, relax, sehingga cukup paham permainan ini. Yaitu permainan yang menarik antara Super Grandmaster Fabiano Caruana menghadapi Super Grandmaster Alireza Firouzja, di mana mereka merupakan unggulan pada turnamen Grand Swiss 2021. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Fabiano Caruana memulangkan dengan pion ke-4, dibalas pion ke C6. Pertahanan Karokan merupakan juga pertahanan favorit dari Alireza Firouzja, D4 dan D5. E5 saat ini variasi advance dipilih oleh Fabiano Caruana, dan gajah ke F5, di mana ke depan juga langsung mengaktifkan pion. H4 dimainkan. Ini sebuah langkah trik, kita dapat membayangkan teman-teman. Dan di sini langsung H5, opsi terbaik. Apabila dipilih sesuai rencana semisal langsung E6, maka jelas ini blunder. Karena apa? G4. Gajah mundur, H5. Gajah G4, F3. Dan kita lihat gajah ini jadi terjebak. Oke teman-teman, cukup simpel tetapi harus perlu diingat. Sehingga di dalam posisi ini dipilih yaitu dengan langsung pion ke H5. Dilanjutkan dengan gajah ke D3, menawarkan gajah diterima hitam, menteri memukul kembali, lalu menteri ke A5 skak. Kuda menutup, E6 saat ini. Dan kita lihat struktur pion pada pembukaan Karokan. Cukup solid ke depan. Kuda ke E2 dimainkan, mempersiapkan rokade ke depan. Kuda ke E7. B4 dimainkan mengancam menteri ke A6. Dengan harapan kita lihat teman-teman, apabila ditukarkan kuda juga sekaligus aktif. Tetapi sebelumnya cukup menarik, bagaimana jika di posisi ini menteri menerima pion ini? Maka ini akan dibalas benteng ke B1 teman-teman. Menteri kembali, maka benteng memukul pion B7. Sehingga kita lihat posisi benteng di baris ke-7 merupakan posisi yang cukup baik. Untuk itulah teman-teman, Alireza tidak menerima pion ini, yaitu dengan menteri ke A6, dilanjutkan menteri ke B3. Kuda ke F5, kuda ke F3, kuda ke D7, A4 saat ini. Kita lihat di sini ke depan mungkin mensupport, dan secara prakteknya ini cukup berbahaya ke depan. Menteri ke C4 dimainkan, sehingga kita lihat dua kali mengancam pion, juga menawarkan menteri. Di sini Fabiano Caruana memainkan dengan gajah ke D2, di mana langkah sebelumnya pernah dimainkan pertukaran menteri. Di sini gajah ke D2, dan ini langkah no penalty teman-teman, di mana juga mensupport pion. Alireza Firouzja langsung menukarkan menteri, pion memukul kembali. Walaupun pion ini bertumpuk, tetapi ke depan cukup kuat. Juga di sini langsung membuka file C bagi benteng ke depan. F6 dimainkan, rokade, gajah ke E7, di mana punya fleksibilitas ke depan, melakukan rokade, sayap raja atau sayap menteri, atau bahkan tidak rokade. G3 dimainkan, raja ke F7. Dan kita lihat teman-teman, di sini langsung sudah menghubungkan benteng satu sama lain, dan raja ini cukup aman di sini. Benteng ke E1 saat ini, kita lihat, bisa kita bayangkan ke depan, di mana kuda dapat aktif, oke, di mana pion memukul pion, sehingga pion ini terancam teman-teman. Untuk itulah Alireza menanggulangi dengan pion langsung memukul pion. Pion memukul kembali, benteng ke C8. Kuda ke F4, dan di sini D4 teman-teman. Tetapi pion D4 ada tujuan. Di mana tujuan dari hitam ialah langsung mensupport pion. Tetapi apabila langsung pion ke C5 teman-teman, jelas ini sebuah kesalahan karena apa? Kuda bisa saja memukul pion ini. Untuk itulah pion sebelumnya langsung dimajukan terlebih dahulu. Dimana apabila pion memukul pion, maka pion ke E6 skak. Raja ke E8, pion memukul kuda. Raja memukul pion, lalu benteng ke D1. Lihat teman-teman, dimana ke depan mensupport kuda, dan di sini jelas putih sangat unggul. Tetapi saya akan tunjukkan kepada Anda, kita kembali sebentar. Sebelum melaju pion ke D4, opsi terbaik layak juga dengan G6 teman-teman. Benteng ke C1 saat ini, maka A6, di mana ke depan bisa dengan menutup posisi. Ini salah satu yang direkomendasikan oleh komputer. Tetapi di sini dipilih Alireza
yaitu dengan D4, benteng ke C1 saat ini, C5, dan lagi-lagi teman-teman, walaupun tidak ada pion di sini, maka kuda ke D5 dimainkan. Dan ini opsi terbaik. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini pion memukul pion, teman-teman. Apabila lagi-lagi saya ingin menunjukkan kepada Anda, yaitu dengan pion memukul kuda. Karena apa? Sudah berbeda dari sebelumnya, di mana ke depan pion ini sudah ada menghalang. Tetapi apabila hal ini tetap terjadi, maka jelas I6 skak, raja ke I8, pion memukul kuda skak, raja memukul kembali, ada kuda ke I5 skak, teman-teman. Lihat, apabila salah berpindah, jelas forkingan ke depan. Raja ke I8, maka kuda ke G6. Mengancam benteng, juga membuka benteng. Lihat teman-teman, memang masih ada kuda, tetapi ada gajah ke depan. Kita ambil benteng ke G8, maka gajah ke G5. Benteng ke C7 mensupport gajah, maka benteng memukul pion, teman-teman. Lihat, memanfaatkan pinang. Dan apabila benteng memukul benteng, maka kuda memukul gajah, mengancam benteng ke depan. Kuda memukul kuda, maka benteng memukul kuda skak. Raja ke F8, pion memukul benteng. Lihat teman-teman, di sini putih komplit unggul 1 perwira. Oke, untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini dimainkan dengan pion memukul pion. Dilanjutkan kuda memukul gajah, kuda memukul kembali. Kuda ke G5 skak. Tetapi sebelumnya ditunjukkan bahwa gajah memukul pion ini salah satu opsi yang bisa dilakukan. Apabila benteng memukul benteng pertukaran, benteng ke C8 lagi-lagi pertukaran, di sini baru dapat kuda ke G5 skak, teman-teman. Karena apa? Dimana setelah raja berpindah, di sini pion juga hilang. Oke, dan memang bisa juga kuda memukul pion, tetapi kuda juga tetap memukul pion D4. Dan jelas unggul 1 pion saja, komputer pun menunjukkan secara signifikan di posisi ini putih lebih baik. Namun kita kembali. Di posisi ini dipilih Fabiano Caruana dengan kuda ke G5 skak, raja ke G6. Benteng terlebih dahulu memukul benteng, benteng memukul kembali, lalu kuda memukul pion. Di sini kuda ke C6 langsung mengancam pion 2 kali ke depan, juga melindungi pionnya. F4 dimainkan, yaitu jelas menjaga pion satu sama lain. Raja ke F5, dimana mungkin bermanuver ke depan dan juga mengorbankan pion. Tetapi ini sebagai pertahanan bagi hitam. Kuda memukul pion skak, raja ke G6. Kuda ke E6, raja ke F5. Kita lihat apabila lagi-lagi Fabiano Caruana melakukan pengulangan, maka tentu saja di sini Ali Reza akan cukup senang. Sehingga Fabiano Caruana kuda ke G5, di mana ke depan dapat mensupport pion. Kuda ke C5 dimainkan, yaitu mencegah langsung mensupport pion. Sehingga kuda ke F7 melakukan forkingan ke depan. Karena apabila langsung pion ke E6 saat ini, maka benteng ke E8, pion ini akan hilang ke depan. Oke, untuk itulah teman-teman, kuda ke F7 terlebih dahulu. Raja ke E6 dimainkan. Lalu kuda ke D6 mengancam benteng, juga ke depan akan mensupport pion. Sehingga benteng ke G8, ancaman skak, raja ke G2 mensupport pion, lalu raja ke D5, di mana menghindari ada ancaman dari pion tempo skak, sehingga benteng ke B1 saat ini. Apabila teman-teman di posisi ini dicoba sesuai rencana yaitu F5, maka ini sebuah kesalahan. Karena apa? Kuda sudah bisa memukul pion ini, dan kita lihat pion ini juga sebelumnya pelindung dari kuda, sehingga pion ini juga ke depan akan hilang. Dimana setelah kuda berpindah, maka kuda memukul pion. Jelas di sini signifikan justru hitam lebih baik. Gajah memukul pion, dapat juga benteng ke C8. Mungkin saja bisa ditukarkan benteng ke depan, dan lalu kita lihat pion bebas ini cukup berbahaya dari hitam. Dan kita kembali. Untuk itulah Fabiano Caruana memainkan dengan benteng ke B1, melindungi pion, lalu kuda ke E4, di mana mengancam gajah juga menawarkan kuda, sehingga memaksa kuda memukul kuda. Raja memukul kembali, benteng ke C1. Raja ke D3 dimainkan mengancam gajah, gajah ke E1. Di sini raja ke E2, teman-teman. Memang terlihat menyeramkan, tetapi ini langkah yang kurang akurat yang ditujukan oleh komputer. Di mana tujuan Ali Reza untuk mempromosikan pionnya ke depan, sehingga apa?
gajah ini akan hilang. Tetapi kita akan melihat dua pion bebas ini. Inilah yang membedakan kalkulasi dari Super Grandmaster ini ke depan. Sebelumnya bahwa simple raja kembali adalah opsi yang bisa dilakukan. Gajah ke F2 saat ini, benteng ke D8. Dan ini pun masih bisa dikatakan sebanding. Namun di dalam posisi ini, raja ke E2, maka dilanjutkan E6 teman-teman. Yaitu mempromosikan pion ke depan, D3 dimainkan, F5. Sekarang kuda ke D4 teman-teman, mengancam pion. Karena apabila sesuai rencana dengan D2 langsung, maka gajah langsung memukul pion ini teman-teman. Raja memukul gajah, di sini benteng langsung memukul kuda. Pion memukul benteng, maka F6. Salah satu pion ini akan promosi. Di mana benteng ke F8, E7. Benteng ke E8, F7. Maka kita lihat, di sini putih lebih baik. Untuk itulah kita kembali. Ali Raja Firouzja masih memilih dengan kuda ke D4, mengancam pion ke depan, lalu dilanjutkan gajah memukul pion saat ini. D2 dimainkan, juga mengancam benteng dan mempromosikan pion ke depan, sehingga gajah langsung memukul pion. Raja memukul kembali, benteng ke C5. Lihat teman-teman, di sini melindungi pionnya tentunya, juga mendorong pion ke depan promosi. Benteng ke E8, lalu benteng ke E5. Lihat, juga mensupport pionnya promosi, diikuti juga dengan tetap melindungi pion. Raja ke D3 dimainkan, dan opsi terbaik, raja ke F2. Dan percaya atau tidak, sebelum melangkahkan ini, para pemain cukup lama untuk berpikir teman-teman. Karena apa? Ini kalkulasi yang cukup luar biasa. Sebelumnya apabila terlihat juga memang menarik E7, memang putih tetap lebih baik, tetapi ini cukup berisiko. Kuda ke C6, benteng ke D5 skak, raja ke E4. F6 dimainkan, di mana apabila raja langsung memukul benteng, pion akan promosi ke depan, maka kuda dapat memukul pion teman-teman. Benteng ke D1, maka raja ke F5. Pion memukul kuda, benteng memukul pion. Dan kita lihat, memang secara komputer putih masih lebih baik, tetapi dengan keunggulan satu pion di sini, cukup sulit ke depan bagaimana memantau ini untuk tetap unggul. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali. Sehingga di posisi ini dimainkan dengan raja ke F2, di mana selain juga untuk mensupport ke depan, ada juga pantauan dengan tempo skak, di mana benteng bisa mundur karena raja sudah mensupport. Benteng ke E7 dimainkan, langsung menghentikan pion. Maka di sini dicoba inisiatif dengan G4. Pion memukul pion, raja ke G3. Di sini benteng ke E8. Apapun opsi, bagaimana jika dicoba kuda memukul pion saat ini? Maka benteng memukul kuda, benteng memukul pion, maka raja memukul pion. Di mana ada pion bebas ke depan yang tak terhalang promosi dari putih. Oke teman-teman, untuk itulah masih dicoba dengan benteng kembali ke E8, dilanjutkan dengan raja memukul pion. Kuda ke C6 mengancam benteng, raja ke F4. Apabila diterima, jelas pion ini juga salah satu ke depan akan promosi. Kuda ke E7, F6. Kuda ke G6 skak, raja ke F5. Kuda memukul pion skak, raja ke G5. Kuda ke F3 skak, raja ke F4. Lagi-lagi saya akan tunjukkan di sini kuda ke D4. Apabila diterima teman-teman, maka jelas di posisi ini kita lihat pion ini salah satu akan promosi ke depan. Untuk itulah masih dipilih dengan kuda ke D4, lalu dimainkan E7 saat ini. Kuda ke C6, F7 teman-teman. Lihat, benteng memukul pion saat ini. Tetapi setelah benteng ke D5 skak, di sini juga Ali Raja Firouzja menyerah karena langkah selanjutnya akan promosi. Sebetulnya cukup menarik bahwa benteng memukul benteng juga cukup unggul, tetapi ini cukup berisiko. Karena apa? Kuda memukul benteng, dan di sini apabila langsung promosi teman-teman, jelas ada forkingan, sehingga terlebih dahulu halus raja ke G5, lalu ke depan mempromosikan. Oke teman-teman, sehingga di dalam posisi ini dimainkan dengan benteng ke D5 skak, dimana setelah apapun opsi dari hitam, maka pion promosi. Jelas di sini putih sudah cukup unggul dan signifikan lebih baik. Bagaimana teman-teman permainan yang cukup menarik ini? Dan kita dapat mengambil pelajaran bagaimana Super Grandmaster bermain, cara berpikir, kalkulasi teman-teman. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari support channel dengan cara like,
subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan ke depan juga kita akan membuat partai dari Iren Karisma Sukandar dan juga dari Grand Swiss, baik juga dari Magnus Carlsen. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.